Puji nama Tuhan, dan nanti kami minta Bapak Ivan akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan Bapa, kami bersyukur Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Di tahun 25 Tuhan, 2025 ini Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami percaya di tahun 2026 ini juga Tuhan, Kau akan memberkati kami, Kau akan berikan kesehatan yang sangat luar biasa kepada kami Tuhan, Kau akan menjamah setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan iman kami dapat bertambah di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan sempurna Tuhan. Kami bersyukur dapat berkumpul di tempat ini Tuhan pada hari ini. Kau berikan cuaca yang baik Tuhan, yang kami dapat memuji besarkan di tahun yang baru ini Tuhan. Teruskan terbaik bagi Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan sekarang juga Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima sukacita surga. Biarlah di dalam Tuhan Yesus kita bersyukur untuk segala kebaikan, bersyukur untuk segala keselamatan.
Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, di segala musim Engkau yang ada Bapa, Engkau yang selalu memegang kami, menopang kami. Engkau Tuhan yang selalu penuh kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan dengan sungguh Tuhan, dengan iman kami katakan Bapa, hanya Engkau yang selalu menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami
Yuk mari anak-anak Tuhan yang siap menerima kemenangan dari Tuhan. Kita katakan kita punya Tuhan yang besar. Sementara firman disampaikan, kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan mengalir di antara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Masih lama shalom. Mantap. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2025. Kita boleh masuk di tahun 2026. Saya percaya ini merupakan kesempatan sekaligus anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, persoalannya, pertanyaannya yang selalu ada dalam kehidupan kita ketika kita melewati setiap pergantian tahun adalah apa yang Tuhan akan buat di tahun yang baru. Kita kadang mulai bilang begini, Tuhan, saya merasanya takut deh menjalani tahun yang baru. Saya belum mendapatkan kepastian. Saya belum tahu Tuhan mau buat apa dalam hidup saya. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, jangan takut, Tuhan menyertai kita di tahun yang baru. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan takut. Jangan ragu kan? Jangan takut. Bilang dulu. Jangan. Yuk buka dulu lagi kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Bilang kemenangan. Halo mas. Siapa yang mau hidup berkemenangan?
umurnya mau cepat. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Persoalannya, kenapa kita seringkali mengalami ketakutan dalam menjalani hidup? Selalu takut, selalu gelisah, selalu khawatir. Habis Bapak Pendeta, hidup semakin susah, hidup semakin sulit. Persaingan bisnis semakin kompleks. Belum lagi ilmu-ilmu teknologi yang semakin canggih, yang membuat saya harus mengalami ketakutan. Saya ini latar belakangnya bukan orang hebat, bukan orang pintar. Saya tidak sekolah tinggi Bapak Pendeta. Persoalannya bukan masalah itu. Persoalannya bukan masalah soal sekolah tinggi atau tidak. Persoalannya bukan masalah saudara dan saya itu punya koneksi relasi apa tidak. Persoalannya adalah berani tak mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, janganlah takut sebab aku yang menyertai engkau. Kenapa kita seringkali mengalami ketakutan? Yang pertama, karena kita kurang percaya atau kurang yakin pada penyertaan Tuhan. Kita kadang ragu, kurang yakin, kurang percaya. Kenapa kita bisa kurang percaya atau kurang yakin pada penyertaan Tuhan yang pegang hari esok? Tidak ada satupun yang bisa pegang hari esok kita kecuali Tuhan. Saya sampaikan tadi malam, seorang yang bernama Anthony Joshua, seorang kickboxing yang hebat, baru saja memenangkan sebuah pertandingan. Tiba-tiba dia pergi bersama rekan-rekannya, ada 2 orang temannya yang sudah begitu dekat seperti keluarga. Dia ada di Nigeria sana. Tiba-tiba mobilnya yang super mewah canggih itu nabrak kontainer. Akhirnya 2 rekannya itu meninggal di tempat. Sedangkan Anthony Joshua itu mengalami cedera. Saudara, ini membuktikan, ini menjelaskan kepada kita, kita tidak berkuasa atas beberapa menit yang akan kita hadapi ke depan. Tapi Dia yang pegang hari esok kita itu ada bersama dengan kita, bahkan menyertai kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apapun yang saudara hadapi hari ini, saudara harus fight. Saudara harus kuat. Saudara harus menang. Jangan lemah. Apalagi iman percaya kita sama Tuhan. Jangan hanya gara-gara persoalan sepele, baru sepanjang hari saudara tidak ada mengalami sukacita. Jangan hanya gara-gara pergumulan yang belum selesai, baru saudara mulai tinggalkan Tuhan. Hari ini saya cuma mau sampaikan, janganlah takut, sebab aku yang menyertai engkau. Dengar baik, yang pertama, Dia yang pegang hari esok kita. Dia yang juga ada di tempat ini buat memastikan sebuah kepastian di tahun 2026 masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kita harus bersyukur. Lewat tahun 2025 ke tahun 2026 aja artinya bersyukur. Ketika pergantian menit, tak 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 tak, tiba-tiba kita berganti ke 2026 dan kita masih bisa bernapas. Kita bersyukur. Amin. Bilang sama sebelah saudara, bersyukur. Bersyukur. Lu masih hidup. Bersyukur. Kamu masih hidup. Kadang kita kurang yakin, kurang percaya sama Tuhan. Kenapa kita kurang percaya atau kurang yakin sama Tuhan? Karena kita ini seringkali ingin lihat tanda dulu. Saya baru percaya Pak Pendeta kalau saya sudah lihat tanda. Kalau ada tandanya saya percaya. Kalau nggak ada tandanya saya nggak bisa. Sama seperti beli kucing di dalam karung Pak Pendeta.
beriman sama Tuhan itu, saudara, tidak seperti itu. Beriman dan percaya sama Tuhan itu bukan, saudara, bandingkan seperti orang beli kucing di dalam karung. No. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Tidak usah tunggu tanda dulu. Imani saja. Lakukan saja bagian saudara. Berdoa, berharap, beriman Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia di sini menunjukkan bahwa ada jawaban Tuhan buat setiap apa yang saudara imani. Amin. Apa yang menjadi doa saudara tahun 2026? Aduh Pak Pendeta, doa saya kebanyakan Pak Pendeta. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Punya segala macam Pak Pendeta. Tulis sudah di sana semua. Saya mau sampaikan buat saudara, asal kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa memindahkan gunung. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak berakhir dalam hidup kita. Semuanya pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Yang penting miliki hati yang selalu percaya sama Tuhan. Yang kedua, saya mau bilang buat saudara, kenapa kita sering kali hidup dalam kebimbangan, ketakutan, dan keraguan-keraguan? Karena apa? Karena memang kebimbangan, keraguan-keraguan itu selalu menempel dalam hidup kita. Setiap kali kita melangkah, pasti ada sisipan keraguan-keraguan. Ketika kita mau jalan di hidup, ada saja hal-hal yang buat kita ragu. Bimbang bukan berarti tidak percaya, namun hidup di dalam keraguan-keraguan, jangan harap ada berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata kepada setiap kita dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 mulai. Bisa dikatakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada seluruh orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidup. Jelas firman Tuhan berkata, jangan hidup dalam keraguan-raguan, jangan hidup di dalam kebimbangan. Orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misalkan saudara sudah berdoa, ya kan? Karena jawaban Tuhan mungkin agak lama. Kalau saudara bilang begini, jangan-jangan yang pertama Tuhan tidak mau dengar doa saya. Yang kedua, jangan-jangan Tuhan tidak bisa kasih apa yang saya minta. Itu yang membuat kita hidup dalam keraguan-raguan. Padahal firman Tuhan jelas berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bagus sekali. Jadi jangan bimbang. Orang yang bimbang itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dia sama seperti apa? Yang mendua hati. Ini namanya merdua holong. Ya kan? Merdua holong. Populer itu merdua holong. Saya itu saya masude saya mau mari semua, mari menanti mulai lagi cinta.
dua hati. Oke? Saya mau lihat bapak-bapak di sini jangan ada yang menjadi pemain, apalagi pelatih. Ada orang-orang nggak ketahuan, tahu-tahu udah pemain, tahu-tahu udah pelatih sudah. Bapak-bapak di sini saya yakin, saya percaya yang ganteng-ganteng ini semuanya takut sama Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama bapak-bapak, engkau harus takut sama Tuhan. Yang kedua takut sama zaman dulu waktu Ratu Esther, Ratu Wasti, maksud saya bukan Wasti. Itu kalau tunggu dulu Raja Ahasverus itu untuk apa? Begini ulurkan tongkat, baru dia boleh datang. Yang pegang tongkat siapa? Suami apa istri? Yang pegang tongkat suami apa istri? Suami. Zaman sekarang yang pegang tongkat siapa? Nggak ada sedikit salah ngomong saja sudah habis, kelar sudah. Istri itu malu halus. Jangan banyak ngomong sama ibu-ibu. Kadang-kadang ujung-ujungnya berantem. Masalah combro aja bisa berantem. Betul. Mak, kita mau beli combro yang di mana? Yang di sana. Salaman sana. Pas lewat ada tukang combro. Nah, ini juga combro, Mak. Kita beli di sini aja. Bisa mau dia. Jangan terlalu banyak ngomong. Nonton televisi, nonton drakor. Jangan banyak ngomong sama ibu-ibu. Dia bisa berubah wujud, bisa berubah karakter. Ibu-ibu ini kan bisa megaloman, saudara, bisa berubah, on fire. Makanya bapak-bapak dan jangan mardua holong. Ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu di sini? Ibu-ibu, kenceng kan kalau dibilang ibu-ibu, ya kan? Sayangi suami ya. Ibu-ibu, sayang nggak sama suami? Oh, saya percaya ibu-ibu di sini orangnya hebat-hebat. Amin. Bangun paling pagi, betul? Ibu-ibu kalau subuh bangun paling pagi, ibu-ibu, betul? Yang ngomong betul tapi nggak melakukan dosa kan? Ini tahun baru tanggal 1, jangan buat dosa awal di sini. Ibu-ibu bangun pagi-pagi, amin. Yang kedua, ibu-ibu rajin semuanya. Kan? Ada sudah. Jangan buat dosa awal di tahun yang baru ini. Saya cuma mau bilang dengan baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan, jangan kita berdua hati, apalagi terhadap Tuhan. Jangan ragu-ragu sekali mau percaya, kau harus tetap percaya. Orang pada dengannya lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, dan seterusnya. Saya tadi malam tidak doa yang panjang. Saya tadi malam tidak minta yang panjang sama Tuhan. Saya cuma minta Tuhan di tahun yang baru ini buat hidup saya ini betul-betul berarti, bernilai. Sudah itu aja. Saya tidak mau minta yang muluk-muluk. Ingat tidak doa Salomo? Salomo tidak minta harta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Tapi Tuhan bilang apa? Karena kau tidak memintanya, aku yang akan memberikan sebagai bonus. Artinya apa? Kita tidak perlu doa muluk-muluk, tidak perlu doa yang dicatat sampai banyak betul. Makanya jangan hidup dalam keraguan-keraguan, hidup dalam kepastian, dan kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Murid-murid sempat meragukan, apakah betul Tuhan Yesus ini Mesias atau bukan? Saudara, dalam satu kitab, saya baca dulu sebentar, kitab Lukas pasal 7, kitab Lukas pasal 7 ayat 18, di sana dikatakan begini. Lukas pasal 7 ayat 18. Oke.
Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dan murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes Pembaptis dan murid-murid berkata, "Sini kamu, coba tanya lagi deh ke sana. Benar nggak dia Mesias? Benar nggak dia juru selamat? Atau kami harus tunggu yang lain?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apabila ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, dan orang mati dibangkitkan. Apakah itu tidak kurang? Apakah itu tidak cukup untuk kamu percaya?" Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan kuasa Tuhan. Kalau saudara bisa melihat, ada orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, dan orang lumpuh bisa berjalan. Apa yang perlu kita lakukan dari kuasa Tuhan? Pagi hari ini, di tempat ini, saya mau pastikan Dia ada bersama dengan kita. Dia akan mengurapi setiap kita. Setiap orang-orang yang buta, engkau bisa melihat. Mungkin hari ini kau bilang begini sama saya, "Pak Pendeta, saya tidak buta, saya masih melihat Pak Pendeta." Oke. Mungkin hatimu mulai gelap, mungkin hatimu mulai kurang percaya. Tuhan akan celingkan kembali. Saudara akan melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan. Oh, mungkin saudara bilang begini, "Pak Pendeta, saya tidak tuli, saya sering kali dengar." Tapi saya mau bilang, seberapa banyak firman yang saudara dengar yang menjadi rema dalam hidupmu. Ada banyak orang dengar firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Ada banyak orang dengar firman tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan saudara tahu, ada banyak orang lumpuh yang akhirnya bisa berjalan. Kalau saudara masih bisa berjalan, masih bisa lari, ingat, itu bukan karena kekuatanmu, itu karena kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Melangkahlah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Tahun 2026 ini, melangkah pasti dengan Tuhan. Ada keraguan kita tetap melangkah. Ada masalah kita tetap melangkah. Ada sakit penyakit kita tetap melangkah. Dan bagus sekali mimbarnya, haleluya. Ya Bapak, tenang. Ya, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jadi hari ini sudah ada ragu. Kalau ada orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta bisa menjadi tahir. Pagi hari ini ada lawatan Tuhan buat saudara, ada mujizat Tuhan buat saudara, ada anugerah Tuhan buat saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya teramat yakin 2026 ini Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Amin. Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Tuhan bisa ubah tanah gersang menjadi tamannya Tuhan. Bilang sama saudara-saudara, jangan takut. Bilang sama saudara-saudara, jangan takut. Pendeta tidak akan khotbah lama, karena setelah ini ada makan-makan. Amin. So lapar sudah? Sudah mau makan? Saya mau tanya pakai bahasa Manado, sos mokol? Sos mokol? Apa itu smokol, Pak Pendeta? Karena ngaji smokol, smokol itu sarapan pagi. Sos mokol?
lemes semua ini. Ibu-ibu, makanan sudah siap? Jangan jawab bapak-bapak. Ibu-ibu, makanan sudah siap? Mejanya belum saya lihat. Udah ada? Pendeta udah, korbannya udahnya ya? Oke? Kayaknya tahun 2026 kok pada menonton ya? Saudara siap masuk tahun 2026? Saudara siap menerima lawatan Tuhan? Saudara siap hidup dalam kemenangan? Berikan tepuk tangan saya bagi Tuhan Yesus. Pagi ini, yang sakit kau pulang dengan membawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Pagi ini, kau yang hidup kekurangan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan pagi hari ini, ada pemulihan buat setiap keluarga-keluarga. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Yang paling pasti, jangan takut, ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita, maka kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, kita semua dalam kendalinya Tuhan. Selamat memasuki tahun 2026 dan selamat menjalani tahun 2026. Ingat, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat sempurna buat setiap kita. Jangan lagi hidup di dalam ketidakpercayaan. Jangan lagi hidup dalam keraguan-keraguan. Karena orang yang ragu, orang yang bimbang, tidak boleh apa-apa. Mari pagi hari ini tetap percaya sama Tuhan. Kita punya Tuhan, berarti punya segala-galanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara mari berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan, buat karya Tuhan yang luar biasa. Saya mewakili seluruh staf, majelis Gereja Batan Indonesia mengucapkan selamat tahun baru setiap kita. Biarlah kita semakin setia, semakin percaya. Tantangan bukan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tantangan dan batu loncatan untuk kita bisa terus berkarya dan bahkan naik ke level tingkat yang lebih tinggi. Pastikan saudara pagi hari ini ada untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
saudara. Siapkan hati saudara. Miliki iman untuk rasa percaya kepada Tuhan. Sementara nanti apakah Bapak Jeris akan membantu saudara untuk doa pengurapan. Biar kuasa Tuhan menyertai setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan, berkati setiap umat, berkati setiap kami. Yuk mari katakan lagi sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus.
penghiburku, penolongku, di